Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fatimah Al-Sahra dari kelas Perhotelan 3. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pokok-pokok pikiran BPUPK. A. Nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberadaan negara Indonesia berlangsung melalui proses sejarah panjang, diawali dengan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Penjajahan ini tentu saja membuat rakyat Indonesia menderita. Para pelajar Indonesia mulai melakukan perlawanan melalui berbagai kegiatan organisme yang bersifat nasional. B. Pembentukan BPUPK. Keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat AS di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Susunan kepengurusan selengkapnya antara lain sebagai berikut. 1. Badan Perundingan. Anggota Badan Perundingan sebagai berikut. A. Seorang kaico atau ketua, yakni Dr. Andes Rajiman Diningrat. B. 2 orang fuku kaico, yaitu ketua muda, yakni Ichibagase Yasuo dan RP Suroso. C. 60 orang lin atau anggota. D. 7 orang Jepang sebagai pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara. 2. Kantor Tata Usaha Sekretariat. Kantor ini yang dipimpin oleh RP Suroso dan dibantu oleh Toyohito Masuda Mr. AG Godani. C. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPK dimulai. Pada sidang pertama ini, Dr. Andes Rajiman Diningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. 1. Pandangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai pernyataan mengenai dasar negara Indonesia pada hari pertama persidangan. A. Peri Kebangsaan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa negara baru yang akan kita bentuk adalah Negara Kebangsaan Indonesia atau Nationalis Taat atau suatu etat nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dengan kebangsaan dan ketuhanan. B. Perikemanusiaan prinsip. Ini diusul Muhammad Yamin agar penyelenggaraan negara Indonesia merdeka didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. C. Periketuhanan. Menurut Yamin, prinsip ketuhanan sangat penting bagi negara Indonesia merdeka karena bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. D. Peri kerakyatan prinsip. Kerakyatan ini dijelaskan Muhammad Yamin sebagai prinsip yang hubungan dengan pemeliharaan negara. Menurutnya, prinsip kerakyatan didasarkan pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. C. Kesejahteraan prinsip. Kesejahteraan rakyat diusul juga sebagai dasar negara dengan maksud negara Indonesia merdeka memiliki tugas menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 2. Pandangan Supomo. Prof. Dr. Andes Supomo mengemukakan teori integralistik yang menyatakan bahwa masyarakat dan penguasa negara merupakan suatu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan. Teori ini memiliki 6 poin penting, yakni negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan. Seluruh anggota masyarakat merupakan suatu kesatuan utuh yang bersifat organisme. Kepentingan yang berkaitan dengan suatu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan. Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan. Negara mengatasi memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia
negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut. A. Persatuan. Supomo mengusulkan prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan persatuan dalam negara. B. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini dijelaskan Supomo sebagai kekeluargaan dalam lingkup Asia Timur Raya. C. Keseimbangan lahir dan batin. Prinsip persatuan harus ditarik lebih luas sehingga meliputi persatuan dengan jagat raya dan menegaskan hakikat manusia yang selalu hidup secara sosial, yaitu dengan manusia lain dan segala makhluk. D. Musyawarah prinsip. Musyawarah diusulkan Supomo dengan maksud agar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. E. Keadilan rakyat. Keadilan rakyat yang dimaksud Supomo masih dalam persatuan yang diajukan. 3. Pandangan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsungnya rapat terakhir persidangan pertama BPUPK. Diawali pidatonya, menurutnya fondasi atau dasar mendirikan negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perkemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. A. Panitia 8 di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Dari usulan yang diperoleh, panitia dalam membentuk klasifikasi usulan. Dari klasifikasi yang dilakukan, ada 9 teori usulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Usulan terkait dasar negara. 3. Usulan terkait masalah klasifikasi atau federasi. 4. Usulan terkait bentuknya negara dan kepala negara. 5. Usulan terkait warga negara. 6. Usulan terkait daerah. 7. Usulan terkait agama dan negara. Yang ke-8. Usulan terkait pembelaan. Yang ke-9. Usulan terkait keuangan. B. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada akhir pertemuan. 38 orang anggota BPUPK yang hadir membentuk panitia 9. Adapun isi dari Piagam Jakarta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Agenda sidang kedua BPUPK diantaranya rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintah, unitarisme, dan federalisme. Setelah dibentuk, panitia mulai melaksanakan sidang pada 10 Juli 1945. Pada 15 Juli 1945, BPUPK menyetujui Undang-Undang Dasar Negara dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun secara lengkap. Dengan disepakatinya RRU, tugas BPUPK, sidang kedua BPUPK berakhir tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPK. C. PPKI dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang, Marsekal Terauchi mengumumkan pembentukan Panitia Persidangan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Jumbi Inkai sebagai penerus BPUPK. Pembentukan PPKI terjadi pada saat posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terpuruk dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui naskah
Naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut. A. Kata Mukadirmah diubah menjadi pembukaan. Alinea B. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Muhammad Hatta. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.